Pernah nggak sih kepikiran, makanan khas dari daerah kamu yang biasanya cuma ada di dapur nenek, itu sebenarnya bisa jadi cuan kekinian? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya resep warisan itu bisa naik kelas jadi bisnis yang keren banget. Coba deh, lihat gambar ini. Keren kan? Di sebelah kiri ada ikan salai khas Lubuk Linggau. Asli, enak, tapi ya gitu, jualnya masih tradisional banget. Nah, lihat yang kanan. Produk yang sama, tapi lihat deh kemasannya. Modern, bersih, siap banget buat dipajang di supermarket besar. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengubah yang tradisional itu jadi sekeren ini? Apalagi kalau kita masih anak SMA, emang bisa? Jawabannya, bisa banget. Yuk kita langsung bongkar rahasianya. Semuanya ini, percaya nggak, bisa dimulai dari proyek sekolah. Pas banget nih buat kalian yang kelas 11, kan ada tuh proyek dengan tema kearifan lokal. Nah, tujuannya persis, mengolah bahan-bahan lokal kayak singkong, ubi, atau ya kayak contoh kita ini, ikan khas dari daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi produk unggulan. Jadi, rahasianya apa? Bukan sulap, bukan sihir. Kunci suksesnya itu ada di sebuah resep rahasia yang namanya SOP. Apa tuh SOP? Gampangnya, ini adalah buku panduan biar produk kita rasanya juara terus, gak pernah meleset. Oke, jadi kita masuk ke langkah pertama nih, yaitu nyusun resep anti gagal kita. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai Standar Operasional Prosedur atau SOP. Gini deh, gampangnya, SOP itu adalah serangkaian instruksi tertulis yang detail banget tentang gimana cara ngerjain sesuatu dari A sampai Z. Tujuannya biar konsisten. Jadi, ikan salai yang kita bikin hari ini rasanya bakal sama persis enaknya sama yang kita bikin bulan depan. Nggak ada lagi tuh drama, kok rasanya beda ya? Nah, di dalam SOP itu ada 5 pilar penting. Pertama, proses. Ini ngomongin langkah-langkah masaknya. Harus super rinci. Kedua, bahan baku. Ikannya harus dipilih yang seger, ada standarnya. Ketiga, kualitas. Gimana cara ngecek rasa, tekstur, sama aromanya biar pas terus. Keempat, tenaga kerja. Semua yang terlibat harus tahu tugasnya apa dan gimana ngerjainnya. Dan yang terakhir, kelima, pencatatan. Semuanya dicatat, biar siapapun yang bikin, kapanpun bikinnya, hasilnya tetap sempurna. Rasa enak itu penting, tapi kalau bikin sakit perut, ya percuma kan? Makanya, ada misi super penting selanjutnya dalam SOP kita. Misi higienis. Kita harus lawan itu kuman-kuman jahat. Aturan nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, tangan harus bersih. Tangan kotor itu isinya bakteri, musuh bebuyutan makanan kita. Dialah biang kerok yang bikin makanan cepet basi. Nah, ini dia aturan main di dapur yang wajib hukumnya. Selalu cuci tangan pakai sabun. Peralatan masak juga harus bersih dan kering. Terus, jangan campur talenan buat bahan mentah sama yang matang. Bahaya itu. Pastiin juga masaknya sampai matang sempurna buat bunuh bakteri. Dan terakhir, simpan bahan baku di suhu yang benar. Ini pondasinya guys, biar produk kita aman dan berkualitas. Oke, produk kita udah enak, udah aman. Terus gimana biar awet? Nah, disinilah saatnya kita ngomongin soal bajunya. Si bungkus canggih yang bakal jadi perisai super buat makanan kita. Jadi kemasan itu bukan cuma wadah biasa ya. Anggap aja ini kayak perisai pelindung. Bukan cuma plastik tipis, tapi pelindung berteknologi tinggi yang jagain makanan kita biar tetap segar dan tahan lama. Setidaknya ada 3 teknologi keren nih. Pertama, aluminium foil. Dia jago banget menghalau sinar matahari sama udara. Kedua, vacuum sealing. Ini proses nyedot semua oksigen di dalam kemasan, jadi bakteri nggak bisa hidup. Ketiga, ada nitrogen flushing. Nah, ini oksigennya diganti sama gas nitrogen, biasanya buat makanan yang gampang remuk kayak keripik. Produk udah aman, udah awet. Tapi, kalau ditaruh di rak toko, orang bakal nengok nggak? Nah, ini dia bagian serunya. Saatnya kita bikin produk kita glow up lewat desain yang keren abis. Bener banget kata kutipan ini. Kemasan itu bukan cuma bungkus, tapi alat marketing paling ampuh. Inilah yang pertama kali dilihat sama calon pembeli. Dari kemasannya aja, mereka udah bisa nebak kualitas dan cerita di balik produk kamu. Tapi kan desain itu susah. Bingung mulainya dari mana? Tenang, zaman sekarang ada AI alias kecerdasan buatan. Kamu bisa nanya ke AI dan dapat segudang ide keren cuma dalam hitungan detik. Caranya gampang banget. Kamu tinggal kasih perintah atau prompt kayak gini ke AI, misalnya ke Google Gemini, kasih tahu produknya apa, target pasarnya siapa, misalnya anak muda. Mau nuansa yang kayak gimana? Premium kah? Modern kah? Ada sentuhan budayanya. Terus minta deh, buatin 5 ide desain kemasan. Nanti keluar tuh konsep-konsep visual yang bisa langsung kamu diskusikan bareng tim.
Nah, setelah semuanya beres, SOP udah mantap, kebersihan terjamin, kemasannya canggih, desainnya bikin jatuh cinta, akhirnya produk lokal kita siap buat terjun ke pasar. Dan inilah puncaknya. Sama kayak di proyek sekolah, ada yang namanya Market Day. Ini dia momen pembuktiannya. Produk ikan salai kita, yang tadinya cuma makanan rumahan, sekarang udah berubah jadi produk premium dengan kualitas dan tampilan yang juara. Siap dijual. Kebayangkan gimana sebuah proses yang terencana bisa menyulap sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Perjalanan ini bukti nyatanya. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin, makanan khas dari daerahmu kira-kira bisa naik kelas jadi produk sekeren apa ya?